Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, izinkan kami ingin memaparkan hasil makalah kami terkait penerapan sistem otomasi di perusahaan manufaktur yang disusun oleh Amin Ain Huda, Fikri Hansah, Septian Wijaya, dan saya sendiri, Bu Hadi Nur Fahadi. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, otomasi industri manufaktur. Definisinya ialah penggunaan teknologi dan sistem otomatis untuk pengendalian proses produksi dengan mengurangi campur tangan manusia, meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan keselamatan. Otomasi sudah digunakan di berbagai sektor seperti manufaktur, farmasi, dan pengolahan makanan. Oke. Dan di sini bisa kita lihat evolusinya bermula dari praindustri di mana penggunaan alat untuk industri manufaktur itu masih menggunakan tenaga manusia full terkait pengungkit, katal gigi, laporan fisik, dan alat-alat terdahulu. Lalu selanjutnya revolusi industri ini terkait alat-alat berat yang sudah mulai digunakan yaitu ada ekskavator, bulldozer, juga untuk laporannya sudah bisa menggunakan komputer, Miss Word, Excel, dan yang lainnya ya untuk laporan. Dan selanjutnya terkait transformasi produksi di otomasi yaitu sudah mulai penggunaan robotika, pelaporannya sudah melakukan otomatis dengan dashboard ataupun database dengan AI system. Relevansinya untuk industri 4.0 sudah jelas yaitu terkait pelaku utama adanya revolusi manufaktur modern, mengubah landscape produksi, meningkatkan efisiensi secara presisi dan adaptabilitas, serta kunci untuk produksi lebih besar, cepat, dan yang paling penting ialah konsisten. Di halaman ini bisa kita lihat terkait komponen kunci sistem otomasi dan perannya. Yang pertama terkait sensor dan aktuator, ini fungsinya mengumpulkan data dan menjalankan perintah secara fisik. Lalu ada PLC, dari otak dari sistem otomasi ini yaitu mengontrol proses produksi. Ada lagi selanjutnya HMI berkaitan dengan antarmuka, penggunaan UI, dan interaksi visual operator dengan sistem. Selanjutnya ada DCS atau SCAD. Ini mengontrol big data, pengolahan proses di area geografis secara luas, dan penggunaan robotika dan visual untuk memastikan presisi dan instruksi visual dan mengurangi repetitive tasks. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Amin. Silakan Mas Amin. Baik, terima kasih. Saya lanjut. Di sini kita akan membahas tentang manfaat dan tantangan implementasi otomasi. Kita mulai dari manfaatnya dulu. Manfaat strategis implementasi otomasi adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian manfaat yang kedua, mengurangi biaya operasional dan peningkatan kualitas. Manfaat strategis nomor tiga yaitu meningkatkan keselamatan kerja dan fleksibilitas produksi. Kemudian tantangan dan implementasi. Tantangan dan implementasi dalam otomasi tentu saja yang pertama adalah investasi awal dan pemeliharaan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena implementasi otomasi biasanya membutuhkan investasi awal dan biaya pemeliharaan atau maintenance yang tinggi. Kemudian tantangan yang kedua yaitu kebutuhan keterampilan tenaga kerja. Implementasi otomasi harus dibarengi dan diimbangi dengan tenaga kerja yang terampil, dilatih agar bisa mengikuti implementasi otomasi yang akan dijalankan. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu integrasi sistem dan keamanan cyber. Kenapa hal ini wajib? Karena dengan adanya tantangan implementasi otomasi, apabila sistemnya tidak terintegrasi dan keamanannya tidak dijaga dengan baik, maka tidak akan maksimal. Salah satu di slide berikutnya yaitu tentang studi kasus dalam otomasi. Kita angkat tema otomasi produksi kendaraan Tesla. Kita mulai dari latar belakang dan tantangan model Y.
Tesla Model Y sejak tahun 2020 bertekad mempercepat transisi energi dengan mobil listrik terjangkau. Tantangan utamanya yaitu skalabilitas produksi global. Kemudian peran AI dan robotika dalam perakitan. AI dan robotika adalah inti operasional Tesla, mengoptimalkan proses manufaktur dan perakitan otomatis untuk presisi dan kecepatan. Kemudian eh, pendekatan layout manufacturing. Tesla mengadopsi transformasi digital dan AI untuk efisiensi produksi tinggi, mendekati konsep manufacture Lex tanpa intervensi manusia. Jadi sudah bisa dibilang eh, hampir semuanya menggunakan robotika. Kemudian dampak skala produksi dan kualitas. Integrasi AI memungkinkan produksi volume tinggi dengan kualitas konsisten. Ini krusial untuk mencapai 20 juta unit dan ekspansi pasar atau pabrik global dengan target 20 mobil. Baik, selanjut teman saya, slide berikutnya. Baik, presentasi kali ini saya yang akan melanjutkan pada studi kasus yang kedua, yaitu penerapan IoT dan MES di Leo Paper Group. Leo Paper Group merupakan perusahaan yang berbasis di Hong Kong yang didirikan tahun 1982. Leo Paper Group ini bergerak di bidang industri kertas. Karena transformasi digital yang cukup pesat dan perkembangan dunia industri manufaktur yang begitu pesat, Leo Paper Group menyadari bahwa transformasi digital sangatlah penting dilakukan pada saat ini. Karena tuntutan efisiensi operasional dan menjawab tantangan global perlu adanya transformasi tersebut. Maka dari itu, Leo Paper Group melakukan transformasi dan mengeksekusi penerapan IoT atau Internet of Things dan MES, Management Execution System. Fungsi dari IoT itu sendiri yaitu sebagai perantara pengambil data atau pengumpulan data secara real time agar lebih mudah dalam mengolah data, mengeksekusi planning, dan mengambil langkah strategis selanjutnya, tidak memerlukan laporan manual. MES dan Twins sebagai aplikator pendukung untuk dari pengambilan data IoT tersebut. IoT industri berperan dalam pengumpulan data dan machine learning memungkinkan sistem belajar dari data untuk melakukan prediksi dan optimasi. Sementara digital twins membantu perusahaan memodelkan dan mensimulasikan kinerja aset fisik. Cloud and Edge Computing mendukung infrastruktur yang scalable dan respon cepat. Sedangkan analitik data real time memastikan pengawasan dan penyesuaian operasional dapat dilakukan secara instan. Maka dari itu, melalui studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa integrasi IoT dan manajemen execution system ini bukan hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menjadi pondasi penting dalam mendorong transformasi digital yang berkelanjutan di sektor manufaktur. Maka, penerapan IoT dan MES ini menjadi jawaban dan kunci utama dalam transformasi industri 4.0 pada era saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan presentasi yang berjudul Tren dan Proyeksi Otomasi Manufaktur di tahun 2025. Yang pertama ada peningkatan investasi, yang di mana prospek industri manufaktur nasional semakin membaik.
didorong oleh peningkatan investasi. Proyeksi peningkatan pendapatan industri mencapai kurang lebih 60% pada tahun 2025. Yang perlu di-highlight di sini ialah perusahaan yang tidak berinvestasi otomasi berisiko tertinggal. Dan yang kedua, ada AI dan otomasi proses. Teknologi AI dan IoT mendorong transformasi signifikan dalam otomasi proses, memungkinkan manufaktur yang prediktif dan adaptif. Yang ketiga, perkembangan smart factory. Munculnya smart factory didukung Industri 4.0 yang mengintegrasikan data, otomasi, dan analitik untuk efisiensi dan daya saing. Dan yang keempat, ada keberlanjutan dan efisiensi, yang dimana berfokus pada keberlanjutan dan efisiensi energi menjadi krusial. Produksi berkelanjutan dioptimalkan melalui pemantauan real-time. Dan yang kelima ada data dan keputusan prediktif. Pemanfaatan data dan analitik sangat penting untuk pengambilan keputusan prediktif. Meningkatkan kapabilitas adaptif manufaktur. Manufaktur menjadi lebih fleksibel dan tahan terhadap perubahan pasar. Dan selanjutnya, masuk ke bab kesimpulan. Yang pertama, intisari peran otomasi manufaktur atau rangkuman poin kunci otomasi yang meliputi satu, efisiensi produksi yang meningkat. Yang kedua, kualitas produk konsisten. Yang ketiga, keamanan kerja lebih baik. Yang keempat, memungkinkan inovasi. Dan yang kelima, dibutuhkan SDM yang adaptif. Yang kedua, ada kompetensi kunci SDM di era otomasi. Untuk menghadapi industri berbasis otomasi, maka diperlukan yang pertama, kemampuan berpikir analitis, kritis, dan berbasis data. Yang kedua, literasi teknologi digital seperti IoT, AI, Big Data, dan sistem informasi. Dan yang ketiga, problem solving kompleks pada sistem manufaktur terintegrasi. Dan yang keempat, kolaborasi dan komunikasi. Dan yang kelima, pembelajaran berkelanjutan. Yang dimana peran manusia bergeser dari operator menjadi decision maker. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, ada peluang karir dan kontribusi. Transformasi otomasi membuka peluang strategis antara lain. Yang pertama, yaitu sistem integrator. Yang kedua, automation engineer. Yang ketiga, supply chain analyst. Yang keempat, manajer operasional. Yang kelima, inovator proses bisnis. Yang keenam, meningkatkan daya saing industri. Dan yang ketujuh, menciptakan sistem yang berkelanjutan. Di peluang karir dan kontribusi, memiliki kontribusi yang utama. Memiliki tiga, yaitu yang pertama, meningkatkan daya saing industri nasional. Yang kedua, mendorong manufaktur berkelanjutan dan efisien. Dan yang ketiga, mendukung transformasi industri 4.0 menuju industri 5.0. Mungkin hanya itu yang bisa dapat disampaikan oleh kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin menanyakan terkait yang telah dipresentasikan oleh kelompok kami,
maka dipersilakan kepada teman-teman atau Bapak dosen bisa menanyakan melalui email yang nantinya akan kami cantum di deskripsi channel YouTube kami atau deskripsi pada video. Mungkin hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.